Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saiful Channel 86. Nah, kali ini oke deh, kita akan membahas Murai Borneo Cinta. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena agak cukup lama ya teman-teman nunggu. Kenapa sih kok lama betul nunggu untuk perawatan Murai Borneo Cinta? Sebelumnya saya minta maaf karena ada beberapa hal kenapa nggak saya publikasikan untuk perawatan Murai Borneo Cinta. Saya sebutkan dulu kenapa nih. Jadi kemarin itu sih saya masih otak-atik setelan dari rawatan harian hingga jalan finishing di lomba ya. Jadi saya nggak mau kasih tahu rawatan yang kemarin yang masih saya uji coba sebelum saya betul-betul dapat rawatan yang nguncinya. Nah, dan ini bisa saya katakan rawatannya sudah ngunci, makanya oke, siap saya publikasikan. Dan ini sudah mau jam 10 malam, bisa lihat 21.53. Nah, saya bikin kontennya cukup malam karena kalau siang masih banyak kerjaan, kalau sore itu ada kegiatan lain, jadi saya sempatkan untuk bikin konten sebisanya ya. Oke. Oh ya, buat teman-teman sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe karena itu sangat membantu untuk saya dan itu pun gratis. Oke, kita lanjut dulu deh. Kita perkenalan Murai Borneo Cinta. Murai Borneo Cinta itu asalnya kalau nggak salah dari Om Ali ya, Om Ali Galon. Jadi burung itu memang sudah burung prestasi. Dan burung itu saya dengar pernah sempat rusak juga. Sempat rusak, udah kembali baik lagi kemudian entah beberapa orang yang pernah pegang burung. Jadi awalnya burung itu namanya Kamandanu. Lanjut setahu saya aja ya, lanjut dengan nama Rojo Koyo dengan Pak Sigi, kemudian take over ke saya ya. Untuk sementara ini itu burung yang paling mahal saya beli, burung yang pernah saya miliki ya. Dan tahu nggak, burung itu mahal saya beli dan saya gantang pertama kali saya gantang burung itu jong. Nah, dengan harga mahal yang menurut saya mahal, saya gantang pertama kali jong. Padahal ya dari segi rawatan semua sama, rawatan harian hingga rawatan lomba itu semua sama, tapi jong waktu itu saya gantang pertama kali burungnya. Pertama mainnya 2 menit aja. Setelah main burungnya ngetem, habis ngetem dia mangap, buka paruh. Habis buka paruh udah jadi bakalan dia lompat keruji, kembali lagi kempes, balik lagi. Akhirnya saya bawa pulang dan saya rawat. Saya rubah sedikit rawatannya pas finishing karena sebelumnya pas itu rawatan sebelumnya mandi pada hari lombanya, sekarang saya hilangkan mandi hari lombanya. Dan waktu itu dia kerja maksimal, juara 1, juara 3, juara 1, dan berhasil dinobatkan sebagai burung Murai Borneo terbaik pada hari itu. Dan lanjut minggu berikutnya rawatan sama, burungnya oleng lagi. Dan saya pikir-pikir kayaknya saya belum kenal, ibaratnya saya belum kenal sama burung cinta ini ya, secara karakter. Oke, saya pas terbaik sebelumnya itu pas masuk 131 itu harinya hujan. Nah, di situ saya dapat gambaran nih tentang karakter Murai Borneo Cinta, dan ini sangat penting lah ya. Itu salah satu poin yang sangat penting. Dan waktu itu hujan, harinya dingin, pokoknya sampai sore, sampai senja itu hujan hari ini. Dan saya mulai paham, sudah ada bayangan sedikit, tapi tetap aja saya bawa burung kegantangan. Akhirnya saya bawa lagi hari Minggu kegantangan, saya main 8 kelas nih. Jadi kalau di Samarinda ya ada kelas itu, kelas Murai Borneo, khusus Murai Borneo, dan ada juga khusus kelas
murai bebas. Bebas itu campur nias, gembung, nggak gembung, kempes, setengah gembung itu nggak apa-apa. Jadi saya main 8 kelas. Jadi main kelas pertama burung jong, gantang, main bentar habis itu mangap. Nah, padahal rawatannya sama nih. Kelas kedua sama. Pas waktu itu harinya panasnya ekstrim. Di situ saya dapat lebih dapat gambaran nih mengenai burung cinta ini ya. Dan main selanjutnya, karena saya parkirnya kan saya tahu karakternya, dibilangin sama orang pertamanya karakternya super victor, jadi saya jauh dari arena gantangan. Oke, kan karena hari itu panas juga, saya sekitar 200 meter dari area gantangan. Saya berangkat aja kan, kepanasan burung dalam keroncongan, padahal di tempat mobil sana burung naung kan di bawah pohon. Oke, akhirnya saya parkir aja nih burung di samping gantangan, ada pedok naung juga kan, ada kayak pondok itu, saya semprot. Setelah saya semprot burung nih, saya kasih es batu. Itu otodidak aja, tanpa dikasih tahu orang, saya kasih aja es batu buat ngademkan kandang sama burung-burung. Saya semprot, kerodong basah, alasnya basah, es batu. Mungkin itu turun suhu tubuhnya, saya gantang, enak main, main terus. Akhirnya masih ada mangap. Habis mangap, habis ngetem, nutup paruh, main lagi. Waktu itu berhasil juara 2 di kelas bebas. Jadi saya cari settingan burung itu nggak bisa patokan 1 atau 2 kelas. Jadi kadang kalau orang patokan 1 atau 2 kelas dengan apa ya, porsi yang sama, itu nggak bisa, susah menemukannya. Jadi kalau mau main itu harus dirubah, jadi dirubah perlahan seperti apa mintanya. Nah, waktu main ketiga itu sudah mendingan. Oke, lanjut lagi, main keempat, burung tetap saya semprot dan saya kasih F lagi, main ngotot, nekan terus. Itu masih main di kelas bebas. Waktu itu harinya panas dan berhasil dinobatkan sebagai murai Borneo terbaik di kelas bebas. Dan kelas terakhir dia main juara 3 di kelas Borneo, khusus Borneo. Nah, di situ saya mulai paham karakternya. Dan lanjut, bisa disimpulkan dari segi karakter ya, mungkin ada murai Borneo, kawan-kawan semua, bukan murai Borneo aja sih, murai sejenis memiliki karakter yang sama. Kita lanjut finishing ya. Oke, kita lanjut dari rawatan harian dulu. Rawatan harian kalau untuk murai Borneo cinta itu segi F-nya rendah, kalau segi jangkriknya cukup rendah. Dia pagi jangkrik 3, sore jangkrik 3, dan setiap subuh saya wajib embun. Nah, jadi setiap subuh itu wajib embun. Rawatan dari hari-hari biasa aja sih. Nah, kalau rawatan untuk penjemuran burung biasanya habis kena embun, habis itu kena jemur sebentar, nggak sampai 10 menit sudah saya istirahatkan, saya kerodong. Nah, untuk pengkerodongan burung kalau cinta tergantung cuaca. Kalau saya lihat, kalau cuaca panas saya kerodongnya buka separoh. Nah, kalau cuaca hujan, mendung, dingin, adem, saya full kerodong. Saya sih pikirannya burung harus banyak dikerodong sebetulnya ya, tergantung cuaca sih kalau saya. Kalau cuacanya adem ya saya full kerodong. Karena apa? Biar burung istirahat, full istirahat dulu kerodong. Nah, kalau untuk setelan harian gitu ya, kalau untuk mandinya setiap sore sekitar jam 5 itu mandi tanpa dijemur ya, paling saya anginkan. Mandinya nggak dipaksa, jadi setiap sore itu wajib mandi, masuk keramba. Jadi burung cinta itu masuk keramba, dia mandi, masuk keramba. Mau mandi enggak. Biasanya kalau dia mau mandi enak, mandinya lama. Tapi kalau dia memang enggak mau mandi, biar hari hujan atau panas dia enggak mau mandi, ya sudah enggak mau mandi. Sekitar 20 menit di dalam keramba dia enggak mau mandi, ya saya kembalikan ke sangkar. Nah, waktu burung di dalam keramba itu kesempatan saya juga untuk bersihin sangkar.
Jadi untuk sangkar burung itu kalau saya ya, kalau burung saya itu harus bersih. Sore itu burung sangkar itu wajib bersih. Jadi itu kesempatan saya burung masuk ke ramba, mau mandi atau enggak, yang jelas sangkarnya saya bersihin juga waktu itu juga. Nah lanjut itu biasanya rawatan kalau menjelang lomba ya. Kalau umpama lomba hari Minggu, burung masuk ke rambanya sampai hari Kamis saja, mandi hari Kamis. Nah hari Jumat sama Sabtu itu dari segi UF sama aja, jangkrik 3, sore 3, pagi 3, tanpa dijemur burung full kerodong, mau panas mau hujan tetap full kerodong. Hari Sabtu juga begitu, hari Sabtu pagi 3, nah cuman sore aja dia naik. Nah anehnya Cinta ini dia perlu kroto, cuman dia nggak mau makan kroto gitu. Nah kayak apa ngatasinnya? Jadi caranya ngatasinnya pas sore hari Sabtu itu jangkrik kan naiknya apa, dikasih 5, biasanya 3 dikasih 5. Jadi diolesin jangkrik, diolesin kroto 5 biji, 5 ekor jangkrik ya 5 butir kroto, telur kroto yang besar. Jadi kasih perlahan, itu juga makannya susah banget, jadi agak lama nunggunya kan kasih. Paling pertama dia kalau ngerasa ada kerotonya udah jatuhin dulu, diliatin dulu, dirasa-rasain dulu, tapi ya akhir-akhir ini dimakan juga. Nah lanjut, tetap burung full kerodong ya, malam full kerodong. Nah pas hari Minggu pagi kembali normal, jangkrik 3. Nah pas mau berangkat burung mandi dulu nih sebelum berangkat. Burung mandi, habis mandi kasih jangkrik 2. Kasih jangkrik 2, sudah kerodong, istirahat, berangkat ke gantangan. Dan burung tetap harus jauh dari arena gantangan, harus jauh dari burung sejenis. Karena apa? Karena Cinta itu pikternya super tinggi, dan super tingginya itu kalau ketemu apa dekat sama murai dengan suara murai, dia bukan gacor tapi dia ngejar. Nah kejar terus di dalam sangkar biar dalam kerodong, jadi gelisah dia kan mencari ini. Jadi ujung-ujungnya dia mangap, dia jadi gantang, dia mangap. Kalau dia mangap di gantang itu bakal jadi bakalan lompat-lompat aja. Nah begitu, jadi harus jauh, cari taruh di tempat teduh. Kalau harinya panas atau gerah, kerodongnya disemprot, tangkringnya disemprot, alas sangkar disemprot, burungnya diembun. Nah spray disemprot. Jadi saya di gandang itu bawa semprot terus. Nah sebelum naik biasanya saya kasih jangkrik 1 aja, 1 biji yang kecil, jangkrik kecil 1 biji kasih, udah naik. Nah kemudian naik itu juga kita masih baca karakternya. Kalau dia oper, kalau dia nyerang atau apa, nah itu bisa dikondisikan untuk sesi berikutnya. Jadi kalau saya bergantangan itu jarang saya main 1 kelas atau 2 kelas, biasanya saya main full. Soalnya setiap kelas, setiap sesi itu Cinta itu nggak bisa ditebak. Tapi biasanya semakin kita lihat kelas pertama seperti apa, kelas kedua seperti apa, itu pasti bakal ada perubahan sampai kelas-kelas berikutnya, itu pasti perubahan yang baik karena saya insya Allah udah paham karakternya. Oke, itu aja untuk rawatan Cinta sampai hari lomba. Oke deh, penutup nih. Setelah lomba apa yang saya lakukan? Biasanya saya pulang lomba malam. Karena apa? Karena Cinta itu kalau harinya hujan, mendung, itu untuk pengondisiannya sangat mudah. Jadi nggak ribet ya, biar nggak disemprot, dikasih jangkrik aja 2 biji, pasti lebih 90% lah maksimal, dan insya Allah bakal juara. Semakin sore, semakin malam itu Cinta itu tambah gila. Makanya videonya banyak saya upload agak gelap. Itu salah satu rahasianya meraih Borneo Cinta dan karakter Cinta. Kalau harinya panas agak susah mengondisikannya ya. Mungkin mulai teman-teman ada yang seperti itu. Jadi kalau untuk cari setelan burung, jangan dulu main di event mingguan, banyak tekornya. Bawa uang berapa aja kalau hari Minggu mainnya cari setelan. Nah kalau mau cari setelan itu mainnya kayak lakberan itu aja. Lakberan kalau di Samarinda aja, kalau kelas Murai Borneo itu musuhnya gila-gila. Saya akuin gitu ya. Mau lakberan, mau mingguan,
itu musuhnya gila-gila semua. Nah setelah lomba biasanya saya pulang malam, nggak saya apa-apain, cuma kasih makan, minum, tetap kerodong. Dan hari Seninnya setelah satu hari lomba, hari Senin burung masuk umbaran, kasih tempat mandi, kasih tempat makan, kasih minum, dah tanpa biasanya saya umbar sampai jam 11 atau jam 12, karena kalau udah jam 12 itu matahari keumbaran. Kalau dari pagi sampai tengah hari itu umbaran masih sejuk adem, karena karakter cinta itu nggak tahan panas. Jadi sampai sore sampai itu udah sampai selesai pengumbaran, masuk sangkar biasa full saya buka ablak ya, tanpa kerodong sampai sore, tanpa kerodong lagi, malam besoknya kembali rawatan seperti semula. Oke, itu aja. Oh ya, saya mohon maaf sebelumnya saya bercerita seperti ini karena bukan maksud untuk mengguruin ya. Jadi ini hanya sebagai kita sama-sama belajar, dan ini pengalaman saya ceritakan pengalaman saya. Mungkin ada murai teman-teman yang sama, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat atau pengetahuan baru. Sebetulnya saya aslinya baru main murai, aslinya main kacer, dan saya vakum dulu main kacer karena kacer lagi rontok, jadi saya main murai dulu. Murai saya ada 2, dan next akan saya kasih tahu dengan murai Borneo saya yang baru atas nama Intan. Intan dengan cinta itu perawatannya bertolak belakang. Oke, itu aja biar lama penasaran. Jangan lupa like dan subscribe channel Makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.